Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semua yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau lanjutin investasi yang sebelumnya udah kita lakuin. Jadi hari ini kita mau coba menjawab 4 pertanyaan ini terkait UNTR. Apakah kita beli UNTR ataukah enggak? Kita beli, kita cari yang lain gitu. Hal yang menarik dari UNTR ini adalah kemarin bagi-bagi dividennya gede banget. Gede. Eh, gede. Mana ya? Nah ini ya. Biasanya baginya 800, 900, tiba-tiba bagi 6.000. 6.000. Ya itu lumayan ya. 6.000 tuh gede. Ya tapi emang ya, kalau dibanding sama harganya ya enggak. 6.000 seperenam. Enggak. 30 seperlima ya. 20%. Lumayan lah. Dan itu interim ya. Maksudnya kebagi dua ya. Kalau sama lagi gitu, setengah setengah tahun 20.000, gimana sih? 6.000 lagi gitu dalam tahun yang sama. Nah, itu luar biasa sih. Cuma pertanyaannya apakah mungkin ini kemungkinan perkiraan di Oktober bakal ada bagi-bagi dividen lagi. Apakah mungkin dividennya sebesar ini lagi? Gitu. Atau ya balik lagi 800, 900. Oke, langsung aja. Oh ya, jadi sebelumnya karena saya tahu kalau bikin di konten ini bakal lama ya nyari-nyarinya. Nah, tadi sebenarnya udah baca-baca juga, udah nyari-nyari kenapa dividen UNTR tinggi. Nah, ini ternyata alasannya itu yang intinya adalah di mana ya? Di mana? Oh, ini alasannya karena posisi neraca perusahaan sangat baik. Kita Kenapa dividen UNTR? Karena posisi neraca perusahaan sangat baik. Itu ya, itu menjawab pertanyaan pertama. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita cek di sini ya. Kita cek di aset lancar. Nah, ini kalau dilihat kemakan bagi-bagi sekitar pakai kuartal 2 ya. Di kuartal 2, nah ini turun nih. Dan kalau dilihat emang di kuartal satunya itu udah lumayan tinggi ya dibanding sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 dan sekarang sampai nyentuh angka 86.000 gitu aset lancarnya. Dan kas setara kasnya 46.000. Cukup tinggi ya. Dan mungkin itu alasannya kenapa dividennya dibagiin cukup banyak. Dividennya tuh kalau nggak salah dibagiin sekitar 20 ribuan nih. Ya, ini dikurang lah 20 ribuan lah plus minus. Sesuai sama pengurangan kas setara kas. Itu jadi jawabannya di situ. Pertanyaannya berikutnya, apakah akan ada peluang bagi-bagi dividen di bulan Oktober? Sepertinya ada. Karena emang rutin ya. Oktober itu nanti bakal jadi interim dividen Oktober, interim di 2023. Jadi nanti fullnya di tahun depan ya.
Kita coba jawab pertanyaan berikutnya lagi. Berapa potensi dividen di 2024? Ini mungkin lebih ke ya buat di Oktober sama di tahun depan. Kalau dilihat, coba ya kita lihat atau kita bikin ini ya. UNTR. UNTR. Kita copy satuannya apa ini? IDR. Yang perlu kita cek adalah kas tarkas. Terus setelah kas tarakas kita butuh persediaan juga ya. Ups. Ini kita tutup dulu. Persediaan ini persediaan. Lalu yang kita butuhkan lagi adalah dividen. Dividen itu harusnya ada di cash flow. Nah, ini ya, total pembayaran dividen. Ini kayaknya atasnya salah ya. Ups. Ups. Waduh, waduh, acak-acakan. Nah, ups. Waduh, nggak bisa lagi. Kita mau... Oh, ada di bawah. Yang bawah bisa harus. Nah, ini. Nah, yang atas emang nggak bisa. Ini kita copy. Ya, ini tadi dividen. Lalu apalagi yang perlu kita copy dari sini? Kas persediaan dividen. Laba-laba. Laba itu ada di income statement. Laba bersih yang dapat diatribusikan ini ya.
Oke. Sekilas kayaknya labanya naik terus ya. Patternnya naik. Oke. Ini kas, tarakas, persediaan, dividen, dan laba. Kalau kita mau bikin ini bisa balik lagi ke sini nih. Kalau labanya segini berarti kita butuh, ini sisinya 20 ya, 20 butuh 1 tahun. 1 tahun dia bisa balik lagi ke sini. Kalau uangnya nggak dipakai apa-apa. Dan kalau itu konsisten di angka 5 ribuan. 5 ribu kali 4, kan 1 tahun ada 4 kuarter. 20 harusnya bisa. Jadi kayaknya bisa ya. Cuma ini kita perlu cari tahu ya. Perlu dicari tahu sumber pemasukan UMTR dari mana. Mungkin kita bisa cari di sini. Apa komposisi sumber pemasukan dari UMTR? 80% dari alat berat, sisanya dari jasa pemeliharaan. Ini berarti mirip Hexa ya. Apakah ada yang lain selain alat berat? Tapi ini 2021 ya, nggak relevan. Oh, jadi alat beratnya tuh nggak cuma pertambangan, tapi ada juga yang lainnya. Oke, ini kita kopas. Oke, next kita balik lagi di sini. Berapa potensi dividen? Kemungkinan ini kita kasar aja ya, kita nggak gali lebih jauh ya. Cuma ngelihat sekilas laba dari laba harusnya dari sini ya. Di sini tuh harusnya nggak kurang lebih akan sama dengan yang di tahun kuartal 2 2000 Q2 dan Q1. Berarti mirip-mirip Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu itu dividennya di angka 900. Ya, jadi antara 800 dan 900. 800 dan 900 itu dibagi harga sekarang. Sekarang berapa? Kayaknya mahal. 26.800. 800 dibagi 26.800. 3% dibagi 2 lagi. Bukan dibagi 2. Ini dengan asumsi dikali 2. 0,6%. Jadi menurut hitung-hitungan kasar kita, kayaknya harga sekarang itu masih termasuk mahal. Nah, ini kita belum explore lebih jauh ya. Tadi kita ngelihat dari grafik yang ada di sini.
Kalau dia balik ya nggak kayak kemarin kan udah habis uangnya. Mungkin tahun depan ya bakal tinggi lagi, cuma kayaknya buat Oktober tuh nggak setinggi itu. Ini kita tulis dulu, berapa potensi dividen akan mirip-mirip tahun 2022. Terus berapa perkiraan dividen per tahun untuk long term? Ya ini kita skip dulu ya. Kita skip dulu karena harga sekarang kayaknya kemahalan. Jadi uang kita terbatas, kita coba eksplor dulu deh yang lain. Nanti mungkin kalau yang lain tidak ada yang menarik, kita bakal balik ke UNTR. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi ini kita kasih mark deh. Menarik, tapi harga kemahalan. Return 6,43%. Masih di bawah target. Ini kita skip. Sorry. Dan ini mahal ya. Kalau bukan ini. Nih, harganya 26.800. Artinya kalau mau beli kita minimal punya uang 22,6 juta. Per 2,7 juta. Satu lot. Oke. Jadi kesimpulannya, skip dulu beli UNTR. Walaupun ada dividen ya. Cuma kayaknya belum deh. Karena kita maunya habis beli ya bisa kita lupakan dulu gitu. Oke, ini kalau bisa naik ke 7%, ya kita mungkin boleh lah ya. Kita coba cari. Kita coba beli gitu. Cuma karena masih di bawah, kita coba explore. Soalnya ini kayaknya ada 3 lainnya yang lebih menarik. Next, episode berikutnya kita coba akan bahas MPNX. Apakah menarik? Mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.